Ya, selamat siang. Eh, Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu appropriate site development. Ini memang tidak sesuai dengan RPS yang kemarin sempat saya bagikan, tapi penting untuk saya merubah RPS-nya, karena kalau diikuti mulai pertemuan kali ini hingga 6 materi ke depan, itu kita akan membahas tentang area-area yang diperhatikan dalam penilaian green building di Indonesia, dan appropriate site development atau eh, bisa disebut ketepatan tata guna lahan itu menjadi syarat utama. Jadi kalau persyaratan yang pertama ini tidak terpenuhi, maka yang lainnya tidak dilakukan penilaian. Karena itu penting untuk menjelaskan area ini terlebih dahulu sebelum kita masuk ke area-area yang lain. Ketepatan tata guna lahan itu akan memiliki beberapa kriteria lagi, yaitu ada area dasar hijau, pemilihan tapak, aksesibilitas komunitas, transportasi umum, fasilitas pengguna sepeda, lanskap pada lahan, iklim mikro, dan manajemen limpasan air hujan. Jadi eh, 8 area ini yang perlu diperhatikan ketika nanti kita mau melihat bangunan kita cukup atau termasuk bangunan hijau atau tidak. Dan kalau ini bisa terpenuhi, maka kita bisa mulai melangkah ke area yang lain. Tapi ini dulu yang diperhatikan, karena kalau kita perhatikan tentang lingkungan kemarin, masalah bangunan itu yang terutama, yang pertama adalah ketika kita membangun sesuatu, kita sudah merusak lingkungan karena kita membongkar ekosistem yang ada, terus kita hilangkan ya habitat yang ada di situ, makhluk hidup biasanya kan dibersihkan supaya kita bisa memulai pembangunan. Karena itu penting ini nanti diatur supaya pembangunan selanjutnya, terutama pembangunan yang berwawasan lingkungan, tidak lagi melakukan perusakan itu dengan semena-mena, jadi sembarangan. Perlu diatur supaya tidak mengakibatkan kerusakan lebih lanjut. Nah, yang pertama kita bahas adalah area dasar hijau. Ini penting kita yang pertama ditentukan, karena dia mempunyai tujuan untuk memelihara ya. Jadi memastikan luasan area hijau itu optimal. Enggak semuanya ditutup bangunan. Dengan memelihara dan kalau bisa memperluas kehijauan kota, ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas iklim mikro. Jadi mengurangi CO2, mengurangi zat polutan, mencegah erosi ya. Karena dengan adanya tanaman, air itu akan bisa meresap dan terjaga. Beda dengan meresap di tanah kosong ya. Kalau ada tanaman, dia bukan hanya meresap ke tanah, tapi juga diserap oleh tanaman itu sendiri. Terus dengan begitu juga akan mengurangi beban sistem drainase, nggak semuanya mengalir di permukaan, dan akhirnya bisa menjaga keseimbangan neraca air bersih dan sistem air tanah. Tolok ukur yang digunakan adalah adanya area lanskap berupa vegetasi yang bebas dari struktur bangunan dan struktur sederhana di atas permukaan tanah maupun di bawah. Jadi disyaratkan bahwa untuk bangunan baru minimal itu mempunyai 10% area hijau yang benar-benar tanah.
Jadi di bawahnya nggak ada lagi struktur. Kadang-kadang kan kita bisa saja kelihatannya di permukaan adalah tanah, ada tumbuhannya, tapi ternyata di bawahnya ada basement misalnya, atau bahkan atau sekedar ada fondasi misalnya. Itu nggak boleh. Jadi 10% itu benar-benar tanah. Nggak ada lagi struktur di bawahnya sehingga air itu bisa meresap sampai ke dalam bumi. Kemudian untuk major renovation, luas areanya adalah minimal 50% dari ruang terbuka, bebas basement dalam tapak. Jadi untuk ini ya bangunan-bangunan yang mempunyai luas area yang cukup luas itu 50% minimal itu diharapkan digunakan untuk ini lanskap. Jadi mungkin di beberapa tempat kota apalagi itu mungkin agak sulit diwujudkan, tapi makanya kita baru bisa menyatakan itu bangunan hijau jika ini dipenuhi. Jadi seandainya ada bangunan besar 50 area hijaunya nggak sampai 50%, maka kita nggak bisa sebut lagi dia sebagai bangunan hijau, jadi nggak dilakukan penilaian sebagai green building. Ini adalah dasar hukumnya ya, dari kementerian sudah menyediakan sebenarnya peraturan-peraturan juga untuk itu. Terus yang kedua adalah soal pemilihan tapak. Pemilihan tapak itu ditujukan sebisa mungkin itu menggunakan lahan-lahan yang sudah pernah digunakan. Tidak menggunakan lahan yang awalnya area hijau, misalnya persawahan ataupun hutan, kebun, dan sebagainya. Diutamakan menggunakan area-area yang sudah nggak digunakan atau bekas pembangunan yang lain yang sudah nggak digunakan. Tolok ukurnya adalah pembangunan dilengkapi minimal 8 dari 12 prasarana kota. Apa itu nanti kita lihat. Terus memilih daerah pembangunan dengan ketentuan KLB lebih besar dari 3. KLB ini koefisien luas bangunan. Koefisien luas bangunan ini berarti dia ketika dinyatakan 3, itu berarti 3 kali dari lantai dasarnya, luas lantai dasarnya. Biasanya juga bisa mengindikasikan tingkatnya 3. Jadi kalau dinyatakan KLB lebih dari 3 itu biasanya lebih dari 3 tingkat. Jadi di dalam kota itu ada ketentuan-ketentuan yang mengatur satu lahan itu bisa dibangunnya berapa meter persegi atau berapa persen dari luas lahan, bisa dibangun sampai berapa tingkat. Itu sudah ditentukan oleh tata kota. Ketentuan tentang berapa persen luas lahan yang boleh dibangun itu disebutnya KDB. Kalau ini kan KLB ya. KDB itu koefisien dasar bangunan. Berapa persen dari luas lahan itu yang boleh dibangun. Itu KDB. Untuk kota biasanya seharusnya ada ketentuan mulai dari 60-40. 60 bangunan, 40 lahan. Atau enggak dibiarkan terbuka. Tapi di beberapa area yang sangat padat itu bisa sampai 80, 20. Bahkan kalau pusat kota seperti daerah Tunjungan misalnya, itu bahkan bisa sampai minus. Minus itu berarti kan ada bangunan, ada bagian dari bangunan yang melebihi dari batas lahan. Jadi kalau di daerah Tunjungan itu kita bisa lihat bahwa kalau kita jalan di pedestriannya itu sebenarnya kita sudah di bawah bangunan. Jadi ada di lantai 2-nya itu sudah menjorok sampai pedestrian, di atas pedestrian. Nah, tapi untuk bangunan hijau diharapkan bukan yang itu. Jadi diharapkan dia
berada di dekat sarana prasarana kota, bisa dipilih yang KLB-nya lebih dari 3, tapi tentu dengan syarat pertama tadi, lahannya kalau bisa 10% atau 50% minimal itu bisa digunakan untuk lahan hijau. Terus melakukan revitalisasi pembangunan di atas lahan yang bernilai negatif, tidak terpakai, bekas pembangunan. Jadi lahan-lahan. Nanti kita coba lihat apa saja sih lahan yang dinamakan brownfield ini. Nah ini tadi, sarana prasarana yang termasuk pada kriteria adalah ini. Jadi diharapkan kalau kita memilih lahan, diusahakan yang dekat dengan jaringan-jaringan ini. Kenapa? Supaya kita nggak perlu bangun lagi. Jadi kalau kita membangun di area terpencil, tentu kita perlu mengerjakan ya, membuat jaringan jalannya lagi, perlu ngolor kabel untuk listriknya lagi, pipanya lagi, dan itu akan menyebabkan pembangunan yang tinggi ya usahanya, dan tentu juga akan menggunakan sumber daya yang cukup besar. Dengan membangun bangunan di dekat area prasarana kota yang sudah ada, itu akan lebih sederhana, terus juga nggak menyerap sumber daya yang besar. Juga dengan adanya ini sumber daya atau jalan dan drainase yang ada, maka kelengkapan bangunan jadi lebih mudah. Jadi nggak terlalu secara kehidupan bagi penghuni juga ya, itu akan lebih baik daripada di tempat yang terpencil. Oh sorry, saya kelewatan. Nah, kemudian yang dimaksud dengan brownfield adalah ini. Jadi bisa mungkin bekas TPA seperti daerah Keputih itu ya. Terus area yang tercemar. Tentu area yang tercemar ini perlu diperbaiki dulu sehingga cukup bisa tidak membahayakan. Dengan demikian maka kita juga memperbaiki lingkungan. Bekas SPBU, bekas daerah industri atau bekas pabrik ya, maupun daerah kumuh. Jadi daripada membuka lahan baru, mending di daerah-daerah yang kumuh itu ditata ulang. Seperti sebenarnya yang dilakukan waktu di Jakarta, di awal-awal itu ya. Terus yang kedua, jadi tadi itu yang urusannya dengan tapak ya, area dasar hijau. Kemudian yang kedua kriterianya adalah diharapkan dia mempunyai aksesibilitas, konektivitas dengan komunitas. Tujuannya adalah untuk mengurangi adanya pergerakan yang terlalu jauh. Jadi kalau kita dekat dengan pusat-pusat kegiatan, pusat perbelanjaan, fasilitas kota, itu diharapkan perpindahan orang itu nggak perlu lagi menggunakan kendaraan dalam waktu lama misalnya. Atau kalau dengan menggunakan kendaraan, kalau bisa menggunakan kendaraan umum. Terus akan lebih baik lagi kalau itu bisa dijangkau hanya dengan jalan kaki. Ini beberapa yang disarankan ya. Diharapkan kalau dipilih lahan, usahakan minimal di sekitarnya ada 7 jenis fasilitas umum. Dan paling jauh sekitar 1,5 km dari tapak. Terus tersedia pedestrian ya, yang memadai. Sebisa mungkin
tiga fasilitas itu berada dalam jarak 300 meter. 300 meter ini dijadikan satu standar sebenarnya sebagai jarak yang masih memungkinkan orang untuk berjalan kaki dengan nyaman. Lebih dari 300 meter biasanya sudah mulai kelelahan. Nah, dengan jarak 300 ini orang masih bisa jalan dengan nyaman, tidak kemeringat. Tentu ada berkeringat ya, tapi diharapkan nanti di berikutnya akan ada eh, apa hal-hal yang bisa dilakukan untuk memastikan dia bisa berjalan dengan nyaman. Terus ini ya, diharapkan dia pedestrian nggak terganggu. Ini dalam beberapa hal mungkin bisa dalam bentuk pedestrian yang di bawah, underground, atau bahkan yang elevated di atas sana. Sehingga dia nggak berpotongan dengan kendaraan bermotor. Terus akan lebih baik jika lantai dasar bangunan gedung bisa diakses. Jadi kadang-kadang bangunan itu eh, berada di dekat jalan yang penting, sehingga kalau ada orang mau ke jalan yang ada di belakang bangunan tersebut itu harus memutar, jalannya jadi lebih jauh. Tapi akan lebih baik seandainya ketika perencanaan bangunan disediakan adanya akses kecil, nggak harus keseluruhan, tapi paling nggak membantu orang untuk bisa memperpendek lah jalur jalan kakinya. Ini beberapa fasilitas yang sebaiknya ada, karena ini yang sehari-hari mungkin akan dicari ya, dibutuhkan. Sehingga kalau kita bisa dekat dengan tujuh saja tadi yang disyaratkan, itu paling nggak mengurangi orang untuk bergerak antar tempat terlalu jauh. Ketika kita menggunakan terlalu jauh menggunakan kendaraan, tentu kita akan menambah ya emisi gas buang. Jadi lebih mencemari lingkungan lagi. Jadi kalau bisa dilakukan dekat, itu akan jauh lebih baik. Terus yang ketiga, diharapkan dekat dengan transportasi umum. Syaratnya tetap kalau bisa dalam jarak 300 meter itu bisa mencapai satu fasilitas angkutan umum, bisa halte, bisa stasiun ya. Sayangnya di banyak kota besar masih sulit. Mungkin yang paling ideal memang sekarang masih Jakarta dengan perubahan-perubahan yang sudah dilakukan dengan MRT, LRT, busway, bahkan KRL-nya ya. Zaman itu masih jauh lebih baik daripada kota-kota lain. Dari segi transportasi umum ya. Tapi kalau dari segi prosentase luas area hijau itu Surabaya harusnya jauh lebih baik. Terus ini terakhir ada pedestrian untuk menghubungkan. Transportasi umum itu nggak termasuk ini. Jadi tadi soal halte, terminal ya, itu oke, tapi bukan yang nggak resmi. Ini beberapa aturan yang mendasari juga sebenarnya. Ini beberapa hal yang bisa diikuti dari peraturan Menteri PU sebenarnya sudah diatur sebaik mungkin. Ini sebenarnya kalau bisa dijalankan akan sangat ideal. Surabaya sudah mulai memenuhi, Jakarta juga mengikuti, banyak kota besar yang sudah mulai berusaha minimal ini dilakukan. Bandung itu juga
Bahkan karena di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta itu sudah apa istilahnya, mengikuti aturan-aturan tentang green building ini. Sementara di Surabaya masih belum, masih kita usahakan untuk Pemkot untuk bisa mengikuti. Ini bisa perhatikan, dibaca-baca sendiri ya, ketentuan-ketentuan tentang pedestrian. Terus juga nomor 4, diharapkan bangunan itu menyediakan fasilitas untuk sepeda. Dengan adanya fasilitas sepeda itu secara poin sudah ada nilai plus lah. Karena dengan adanya sepeda berarti kita promote ya penggunaan sepeda. Ini bisa jadi patokannya bahwa bisa disediakan 1 unit parkir per 20 pengguna gedung hingga maksimal ada paling enggak 100 unit parkir sepeda. Terus nggak cuma itu sebenarnya, ketika kita sediakan fasilitas parkir sepeda, kita sebenarnya juga perlu gedung ya, perlu sediakan tempat shower, karena pengguna sepeda pasti datangnya berkeringat kalau ngantor atau kerja ya, dengan kondisi itu tentu nggak baik. Perlu ada tempat shower, ada tempat ganti pakaian, sehingga orang tetap bisa menggunakan sepeda, tapi tetap bisa bekerja dengan baik juga. Ya, ini beberapa hal yang dimaksud dengan pengguna sepeda ya. Jadi sebenarnya tujuannya bukan untuk pendatangnya atau pengunjungnya, tapi orang yang sehari-hari ada di gedung tersebut. Jadi tiap hari pulang balik, kalau kebanyakan sekarang masih pakai motor misalnya, minimal mobil itu kan kendaraan bermotor ya, jadi berarti mengeluarkan gas buang. Kalau itu bisa dikurangi dan dialihkan ke sepeda tentu akan lebih baik. Ini yang perlu disediakan sebagai kelengkapan. Jadi ada rambu, tempat parkirnya, ada jalurnya, dan ini ada tempat untuk menggembok ya, supaya tetap aman, sepedanya nggak hilang. Ini ketentuan untuk showernya. Ya ini ideal sekali ya, impian. Seandainya ini bisa diwujudkan akan sangat baik. Di kawasan juga perlu. Sekarang apalagi sudah mulai banyak orang yang menggunakan sepeda ya. Terus kriteria kelima soal lanskap. Jadi lanskap itu maksudnya lahan nggak dibiarkan kosong. Jadi dilakukan penanaman, dipelihara lah. Jadi tujuannya adalah ini untuk meningkatkan kualitas iklim mikro, jadi udaranya sejuk, nggak panas. Jadi kalau lahan dibiarkan kosong, nggak ada tanamannya, apalagi kalau diperkeras dengan semen atau paving, itu pasti permukaannya jadi lebih panas ketika siang hari. Nah, kalau kita bisa memberikan lanskap atau tadi istilahnya softscape ya, jadi bisa rumput, perdu, tanaman, pohon, apalagi itu akan memberikan naungan yang cukup, ada pembayangan, jadi nggak terlalu panas. Terus pohon bisa menyerap CO2, terus dia juga bisa menahan air tanah, nggak langsung masuk, tapi bisa ditahan
sehingga nggak terjadi erosi. Terus air juga nggak langsung mengalir ke saluran kota, jadi bisa bikin banjir. Jadi pengaturan banjir itu sebenarnya soal ini tadi, pengaturan limpasan air. Ya, jadi kalau di kota minimal ada 40% yang ditanami. Bentuknya bisa macam-macam. Jika bisa lebih dari 40%, tiap 5% akan mendapatkan poin lebih. Terus iklim mikro, ya ini tadi soal ada hubungannya dengan poin sebelumnya ya. Dengan adanya tanaman, diharapkan bisa mengurangi panas saat siang. Jadi kalau di kota-kota terutama, ketika siang itu biasanya ada area-area yang jauh lebih panas, terutama area-area yang nggak memiliki tanaman. Nah, ya ini diharapkan seandainya itu diwujudkan, efek heat island ini nggak terjadi. Efek heat island ini sebenarnya soal suhu permukaan ya. Kalau kalau dibuatkan grafik itu area di atas kota itu biasanya akan memiliki suhu yang lebih tinggi daripada di daerah pinggir-pinggir. Ini tentu nggak nyaman ya bagi makhluk hidup maupun kita yang berada di dalamnya. Ini diharapkan ini termasuk penggunaan ini ya vegetasi di area pejalan kaki, juga untuk adanya pelindung dari terpaan angin kencang. Ini yang dimaksud dengan area atap ini yang ini ya, soal atap gedung itu nggak termasuk yang dimaksud adalah ini kanopi atap bangunan taman, tapi nggak termasuk area green roof, skylight dan seterusnya. Jadi benar-benar atap. Sementara yang dimaksud dengan perkerasan non atap itu ya yang di jalan malam. Paving, cor, ya. Semua yang dimaksud area yang diperkeras. Dan terakhir adalah soal manajemen limpasan air hujan. Jadi air hujan nggak dibiarkan langsung mengalir ke saluran, diusahakan ditahan selama mungkin. Banyak teknologi yang digunakan, ada yang beberapa itu menggunakan apa istilahnya rainwater harvesting, jadi bangunan secara sengaja itu menampung air hujan untuk digunakan, untuk kemudian dilepas secara bertahap ketika nggak lagi hujan. Tapi tentu dengan seandainya kita punya taman ya, taman yang cukup, itu otomatis akan berjalan seperti itu. Jadi air itu nggak langsung diteruskan, tapi diserap dulu. Jadi soal manajemen air ini sebenarnya intinya itu. Jadi untuk menahan laju air, bukannya mempercepat. Jadi kalau dulu sempat ketika Jakarta lumayan rame soal banjir itu ya, sempat ada ide untuk menyudet. Sudetan itu sebenarnya bukan yang disarankan, karena dengan menyudet itu berarti kita mempercepat malah. Malah disarankan sebaiknya malah kelokannya ditambah, jadi menambah apa
panjang dan lebar saluran itu, sehingga tampungan airnya bisa lebih banyak, terus proses pergerakannya bisa lebih lama. Nah, semakin cepat turun, tentu akan semakin berbahaya bagi area di bawahnya. Jadi dengan adanya pengaturan limpasan air ini, harapannya itu tadi nggak terlalu banjir, atau kecepatan terbentuknya banjir nggak bisa dikurangi lah. Di Malaysia itu malah sengaja digunakan satu terowongan besar di bawah kota di Kuala Lumpur ya, dibentuk untuk menampung air. Jadi supaya permukaannya nggak sampai kebanjiran, airnya dibuang ke bawah tanah dulu, kemudian baru dipompa secara perlahan eh, ke permukaan lagi untuk mengurangi efek banjir tadi. Itu untuk materi tentang eh, tata guna lahan ya. Silakan kalau nanti ada yang belum jelas, ada yang ingin ditanyakan, bisa dibahas di grup.